Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari yang cerah ini, di rumah Allah yang mulia ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama duduk di rumahnya ini dalam rangka kita thalibul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di sore hari ini menjadi amal soleh bagi kita semua sebagai pemberat timbangan kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Adalah suatu keberkahan ya, saya bisa duduk bersama-sama dengan para ahlul Quran, para pecinta-pecinta Al-Quran, keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab At-Tibyan, yang memang kitab ini sebenarnya khusus ditujukan bagi para ahlul Quran, penggiat Al-Quran, pelajar Al-Quran, kemudian orang yang mengajarkan Al-Quran. Dan memang ahlul Quran itu khosotan, orang-orang khusus. Jadi nggak banyak juga, gitu. Merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah ketika kita diilhamkan oleh Allah di hati kita kecintaan kepada Al-Quran. Allah jadikan Al-Quran subur di dalam hati kita, Rabiul, musim semi, selalu bersemi-semi di dalam hati kita. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini patut kita syukuri. Karena ini merupakan anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran adalah hidangan prasmanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang masuk ke dalam jamuannya Allah, maka dia akan merasa aman, tentam, dan sejahtera. Demikianlah Al-Quran. Kitab ini dikarang oleh seseorang yang memiliki kesolehan begitu tinggi, spiritual yang begitu kuat,
ketakwaan yang begitu kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya akan berasa dari tulisan-tulisan yang beliau sampaikan. Orang yang memang dari kecilnya itu sudah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika teman-temannya datang untuk mengajak dia bermain, beliau justru menangis pulang. Menangis, tidak senang untuk diajak bermain. Beliau lebih senang untuk memurojaah, mengulang-ulang hafalan Al-Quran beliau. Jadi di usia yang masih di bawah 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Kemudian mempelajari fikih, hadis, dan ilmu-ilmu sebagainya. Sehingga di usia yang masih muda, beliau sudah banyak mengeluarkan karya-karya, tulisan-tulisan. Termasuk yang terkenal adalah kitab hadis Riyadhus Shalihin dan lain sebagainya. Ketika seorang yang telah mengalami perjalanan yang begitu panjang bersama Al-Quran dengan ilmu, dengan ketakwaan, memberikan suatu resep kepada kita, memberikan nasihat kepada kita, tentu saja nasihat ini bisa kita percayai. Karena memang orang yang menyampaikan adalah orang yang benar soleh dan diakui oleh kebanyakan daripada kaum muslimin pada masanya. Dan sampai saat ini karya beliau masih terus dibaca oleh kaum muslimin, tidak hanya di Indonesia ini, tapi di seluruh dunia Islam. Kita lanjutkan sedikit, yaitu masih di bab adab guru ya, dan pelajar Al-Quran. Belum selesai. Sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab ke pasal ke-19, enggak salah. Wa yanbaghi aidon an yata'addaba ma'a rifqatahu wa hadiri majlisi syekh. Seharusnya seseorang memiliki adab kepada kawan-kawannya sama-sama pengajian gitu. Dan yang hadir di majelis gurunya. Jadi tidak hanya bersikap sopan kepada gurunya saja, tapi kepada kawan sebelahnya. Misal gitu, misal ada temannya yang keliru baca, nah, itu tidak boleh tertawa ya. Jangan tertawa atau ditertawakan dengan sengaja ya. Atau jangan melangkahi kalau duduknya kita datangnya terakhir di belakang gitu ya. Pokoknya hal-hal yang membuat teman tadi tidak merasa nyaman jangan dilakukan ya. Karena ini juga fa'inna dzalika ta'addaba ma'asy-syekh, merupakan sopan santun kepada syekh kita, kepada guru kita ya. Wa siyanatu li majlis, menjaga ketentraman, kekhusyuan majlis guru kita tadi, agar tidak gaduh ya, agar tetap berwibawa. Wala yarfa'u sautahu raf'an balighon, jangan mengangkat suaranya kalau berbicara, jangan kenceng-kenceng gitu ya. Wala yarfa' sautah rif'an balighon, kenceng manggil temannya gitu. Min ghairi hajatin, tanpa ada keperluan ya. Kalau ada perlu mungkin mau pinjam pulpen
atau apapun, mungkin kita berdiri kita datangin gitu. Jangan teriak pinjam gitu. Misalnya seperti itu. Wala yadhak, jangan tertawa ya. Jangan tertawa atau menertawakan. Wala yaksara al-kalama min ghairi hajatin, jangan banyak berbicara yang enggak perlu gitu. Apalagi kita majlis Al-Quran, halaqah Al-Quran. Kalau ada teman, misalnya kita udah selesai giliran ataupun lagi menunggu giliran teman, nah jangan kita ngobrol ya. Alangkah baiknya untuk menyimak bacaan teman yang juga sedang membaca tadi gitu. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan oleh Allah, apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkan, simak bacaan Quran itu, maka kita akan mendapat rahmat dari Allah. Kemudian juga mungkin kita mendapatkan pelajaran juga ketika teman kita dibenarkan oleh guru kita. Oh ini ternyata harus begitu, harus begini bacanya, juga akan menjadi tambahan ilmu buat kita ya. Jadi jangan berbicara yang enggak penting gitu. Wala ya'basu biyadihi wala taghiriha. Jangan main-main. Wala yaltafit yaminan wala shimalan min ghairi hajatin. Jangan toleh kiri, toleh kanan, tidak ada hajat, tidak ada keperluan. Bal yakuna mutawajihan ila syekhi masghiyan ila kalamihi, tetapi menghadaplah kepada gurunya ya, mendengarkan perkataan dari guru tersebut. Jadi ini adab di dalam majelis ya. Wa mimma yata'akkad al-i'tina bihi la yaqra ala syai fi hal suhul qalbu syekh. Kemudian hendaknya seseorang perlu memperhatikan ya, dengannya ya. Ini kalau yang ngajinya di rumah misalnya, kan ada juga yang ngaji di rumah datang ke rumah guru gitu. Ya, jadi datang ke rumah guru ya, itu lihat-lihat dulu gitu, lihat gurunya lagi suhul apa enggak, lagi sibuk apa enggak gitu. Tanya dulu ya, jangan langsung tiba assalamualaikum Ustaz atau Ustazah mau ngaji gitu. Tanya dulu gimana kondisinya, apakah beliau lagi sibuk atau bisa juga lagi jemu gitu. Lagi ada masa jemunya gitu. Atau lagi sedih ya. wa istinfaruhu wa ghammahu wa farahu wa ju'uhu wa atashu wa nu'as, atau dia lagi ngantuk, lagi lapar, lagi haus, atau lagi gelisah. Nah, ini dilihat-lihat dulu. Ini kalau yang ngaji ke rumah gitu. Atau di WA dulu. Ya, walaupun sudah biasa datang jadwalnya, tapi tetap coba ditanya lagi. Misalnya hari Selasa gitu, ngaji di rumah Ustazah. Tapi tetap dikabarin dulu, Ustazah hari ini gimana, ngaji nggak gitu. Walaupun itu sudah biasa jadwalnya di hari itu, tetapi kita tidak tahu ya, karena suasana hati atau keadaan seseorang setiap hari berubah-berubah gitu. Jadi tetap konfirmasi dulu. Tidak boleh sidak ya, termasuk bertamu juga. Wa min adabihi an yatahammala jaffatu syekh wa su khalqih. Kemudian dan diantara adabnya ya, murid-murid itu menahan ya, sifat tegas ya, sifat tegas atau kerasnya seorang guru ya. Kadang-kadang guru itu keras, tegas gitu. Atau wasu'u
khalqahu, atau buruknya akhlaknya. Ya. Wala yasodata zalika an mulazamata wa i'tiqadi kamalihi. Tapi jangan menghalangi ya, kita untuk mulazamah. Wah, gurunya keras, tegas gitu. Ya. Jangan sampai kita berhenti untuk mulazamah, untuk menemaninya, untuk duduk di hadapannya, ya, untuk mengaji. Karena seseorang itu pasti ada sisi-sisi kekurangannya. Tidak ada yang sempurna. Ya. Yang sempurna hanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabar. Wa yata'wilu af'aluhu aqwaluhu allati zahiran al-fasad ta'wilan sahihah. Nah, kemudian mentakwilkan perbuatan guru tadi, perkataannya itu dengan kebaikan. Gitu loh. Oh, mungkin maksudnya enggak begitu. Maksudnya enggak seperti itu gitu. Jadi diarahkan kepada kebaikan, artinya berbaik sangka selalu gitu. Ya, misalkan kita melihat itu tidak baik, oh mungkin maksudnya enggak begitu gitu. Ya, kita takwilkan kepada kebaikan. Oh, mungkin lagi sakit kali kakinya. Kok guru duduknya gitu sih gitu. Ya, kaki diangkat, oh kita enggak tahu, mungkin kakinya lagi sakit. Jadi seperti itu. Jadi ditakwilkan kepada suatu kebaikan dengan takwilat sahihah. Ya. Wa idza jafa syekh ibtida'a huwa bil i'tizari ila syekh. Jika keras gurunya itu ya, duluan, jika mungkin debat ya, kadang-kadang ini ada perbedaan pendapat antara guru sama murid gitu ya. Maka ibtida huwa bil i'tizar ila syekh, maka dulu aja deh minta maaf sama guru gitu. Ustazah maafin ya, walaupun tadi yang agak ngegas gurunya barangkali gitu, agak kenceng ngomongnya, tapi sebagai murid kita duluan maafin ya ustazah, tadi kami ya begini gitu ya. Jadi itu adabnya. Walaupun sebenarnya memang mungkin ya, dari gurunya gitu, tapi sebagai murid adabnya kita duluan yang iktizar, minta maaf ya. Minta maaf duluan dengan mengatakan ya kami salah gitu. Ya, sebagai fadzalika anfa'alahu fid dunya wal akhirah, agar ilmunya manfaat dunia dan akhirat. Ya, wa qali qalbu syekh. Mungkin dengan sikap kita seperti itu, guru kita hatinya jadi murid tersentuh gitu ya. Jadi secara tidak langsung muridnya mengingatkan gurunya gitu, dengan cara yang dia minta maaf duluan ya, walaupun sebenarnya gurunya yang tadi agak keliru, barangkali seperti itu ya. Jadi murid harus sabar. Wa qad qalu man lam yasbir ala zalil ta'lim baqiya umruhu fi amayatil jahalah. Barang siapa yang tidak sabar atas hinanya dalam belajar hina ya, yang mulia guru menang banyak. Murid kadang-kadang udah datang, gurunya belum datang ya. Misalnya begitu. Kalau guru mah kita murid disalahin terus, kalau jadi murid disalahin terus, ini salah, ini benar-benar gitu. Pokoknya ya, selama belajar begitu merasa hina ya. Kalau guru terlambat nggak apa-apa, kalau murid terlambat disemprot. Terlambat datang, janji jam 4 mulai jam 5 baru datang gitu misalnya. Ya. Ini pengalaman saya belajar juga seperti itu. Itu hal yang biasa. Kehinaan dalam belajar. Kita janji misalnya jam 6 sampai jam 9 masih belum datang. Teman kita tetap harus
menjalani itu. Ya. Saya janji, saya di tempat Syekh di Cianjur. Beliau bilang saya masih di Semarang, tunggu ya kata gitu. Beliau pikir Semarang Cianjur dekat. Masya Allah. Semarang naik pesawat ke Jakarta. Jakarta Cianjur naik darat. Tunggu ya dia bilang gitu. Tunggu, udah gitu udah sampai, beliau lewat depan kita kayak nggak ada kejadian, angguk-angguk aja. Pergi masuk ke rumah, beliau ngambil minum, lewat lagi depan kita, diam-diam aja gitu. Nggak dipanggil, masuk ke kantornya kerja gitu. Ini ujian. Akhirnya kita ingat, oh iya maaf gitu. Nah ini harus sabar. Siapa yang tidak sabar dalam hinanya belajar, maka selama hidupnya baqiya umruhu, maka dia tetap dalam kebodohan. Banyak gengsi. Yang malu sama gengsi beda. Ya, gitu. Kalau banyak gengsi, nah dia tetap dalam kebodohan. Gitu. Wa man sabara alaihi ala amrihi ila izzal akhirati wad dunya. Barang siapa yang sabar dalam belajar ini mencari ilmu, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di akhirat dan di dunia, ya. Izzal akhirah wad dunya. Gitu. Jangan lihat para ulama yang sudah terkenal begitu, oh enak ya terkenal, tidak. Ya. Kita tidak tahu bagaimana proses beliau dalam menuntut ilmunya, dalam belajarnya itu, ya, oleh gurunya, gitu. Berkata Ibnu Abbas, dalaltu taliban fa'aziztu matluban. Apa kata Ibnu Abbas? Aku menjadi hina ketika aku menjadi murid, maka aku menjadi mulia ketika menjadi guru. Gitu. Udah tamat, udah khatam, udah jadi ustazah, udah jadi ustadz, duduknya udah beda, di depan, datang disambut, ya dikasih minum. Itu karena apa? Nggak mungkin langsung begitu proses, gitu. Nggak mungkin langsung tiba-tiba ini jadi ustazah, enggak. Ya. Dia melewati masa-masa juga dulu jadi murid, belajar susah, datang guru ke sana ke sini, baca, hafalin, nulis, ngafal. Gitu. Tapi setelah dia mendapatkan ilmu, nah dia akan menjadi mulia setelah itu, akan menjadi guru. Waqad ahsana man qala man lam yazuq ta'amal madlah sa'ah qata'a zamani bi asrihi mazlulan. Telah benar sebuah ungkapan, barang siapa yang tahan merasakan kehinaan sesaat. Gitu. Belajar itu sesaat. Laman mana seseorang belajar apa ngajar? Jadi murid apa jadi guru, jadi ustazah? Lebih lama dia jadi ustadz atau ustazah, ya. Benar nggak? Kadang-kadang baru ngaji 6 bulan udah jadi ustazah. Ya kan? Udah ngajar anak-anak Iqra. Tuh, Masya Allah. Barang siapa yang tahan merasakan kehinaan sesaat ketika menjadi murid, ya, belajar mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun. Oh, ngajarnya udah 20 tahun. Tuh, gitu. Kita khatamin sama guru mungkin kalau tiap hari ngaji sampai khatam 30 juz, ya, 3 tahun barangkali. Nah, habis itu ngajar
Orang udah tahu dia udah tamat ngajinya, bacanya udah bagus, didatangin berduyun-duyun. Banyak yang ingin ngaji, belajar pada dirinya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sepanjang hidupnya dia akan menjadi guru sampai dia meninggal. Sepanjang itulah dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah dan dari murid-muridnya. Lamaan mana? Lamaan mulia daripada hina. Jadi makanya dikatakan sesaat saja. Kehinaan sesaat. Qoto'a, maka dia akan melewati zaman seluruh hidupnya. Masya Allah. Bi asri mazlulah. Ini orang yang tidak tahan. Kalau yang tahan, dia akan melewati seluruh hidupnya dengan kemuliaan. Malam yazak, tapi tidak tahan. Malas lah ngaji. Dikit disalahin, baru ini disalahin, ini salah. Nggak tahan, nggak kebal. Akhirnya mundur. Nah, ini akan merasakan semasa hidupnya akan dalam kehinaan. Itu sebaliknya. Ya, sebaliknya. Dari orang yang tidak mau menerima ilmu, menerima kehinaan ketika belajar, maka seumur hidupnya ya gitu-gitu aja. Ya, nggak akan diangkat derajatnya oleh Allah. Itu. Karena Allah mengatakan yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan orang yang berilmu Allah lebih tinggikan derajatnya. Ya. Kalau tidak mau merasakan sesaat saja, sebentar aja belajar itu. Ya. Sebentar saja. Masa-masa sulit dalam belajar tadi. Ya, dipaksa oleh gurunya. Ho, belum kata gurunya. Ho, mangap, ho, gitu kan. Nah, dia nggak tahan, capek dah ustazah. Udah deh besok nggak ngaji, gitu amat ngaji. Nggak. Berhenti. Ya inilah akan melewati semasa hidupnya dalam kehinaan. Tapi orang yang semangat, kata gurunya, kencang, monyongin mulutnya, so, kencengin, roh, sampai kayak gitu ngajinya, dan dia sabar terus menjalani itu sampai dia bisa, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dalam hidupnya. Beda orang yang hal yastawi halladzina la ya'lamun waladzina la ya'lamun. Sama enggak orang yang tahu, orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Samakah orang yang belajar atau orang tidak belajar? Beda. Orang yang talakinya maksimal terus sampai selesai, beda bacaannya. Sama yang hanya talaki beberapa ayat saja, ya. Orang-orang melihat, wah, yang ngedengerin, wah beda ini bacaan orang ini gitu. Itu tajam banget makhrajnya, fasih banget makhrajnya, sifat hurufnya, ya. Itu berasa gitu. Nih orang dulu belajarnya pasti, ya, talakinya luar biasa, ya. Gitu. Sehingga orang tahu, ya, kemana dia mesti mengambil ilmu. Ya, orang-orang awam dia tahu saya mau ngaji kemana nih, saya mau belajar kemana gitu. Ya, ini memang agak beda bacanya fasih. Nah, saya berguru sama beliau, jadi seperti itu ya. Orang awam walaupun dia belum ngerti ngaji, belum fasih, tapi tahu mana guru yang benar-benar guru yang benar-benar mutin bacaan Al-Qur'annya. Itu kemana dia akan pergi dia tahu. Itu ya. Jadi lewati masa-masa itu dengan sabar, ya. Guru itu memang ada yang keras, ya, dalam pengajarannya, ya, disebut mutasyaddid, ya. Nah itu harus sabar kita, gitu. Kadang-kadang suruh ngulang lagi, udah dibaca sehalaman, udah disetorin, kata gurunya karir hadhi saffah, ulang lagi halaman ini besok. Wah, begitu. Udah baca ulang lagi, udah setorin ulang lagi. Ada yang begitu, ada yang sampai 3 kali ulang lagi. Nah, jadi seperti itu. Nah, harus sabar. Ya, sebagai murid kita sabar, jalanin aja. Nah,
wa min adabi mutaakkid an yakuna harisan ala ta'lim muwaziban alaihi fi jamil awqat allati yatamakkanu minhu fiha. Di antara adabnya murid itu harus benar-benar menekankan, memiliki semangat dalam belajar ilmu, harus giat, terutama Al-Quran ini, ya, harus tekun. Ya, Al-Quran beda dengan belajar yang lain. Yang lain murid banyak dengar, ya, kalau kajian fikih ya kita dengar, tafsir dengar. Kalau Quran yang banyak berbuat adalah murid. Latihan. Sebelum dibacakan di hadapan guru, baca dulu sendiri di rumah gitu. Ya, terutama yang hafal, sebelum disetorin diulang-ulang di rumah. Nah, ini namanya semangat gitu. Yang bin Nazar juga gitu. Bin Nazar itu membaca Al-Quran talaki dengan melihat mushaf di hadapan guru. Nah, jangan ujuk-ujuk, nah, gitu. Misalnya hari ini bacanya surat juz 2, gitu. Misalnya kan inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil lail. Tiba-tiba dengan percaya diri langsung baca depan guru hadir. Rupanya keliru-keliru. Ya, harokatnya keliru, panjang pendeknya keliru gitu. Nah, harusnya sebelum dibaca di hadapan guru, dibaca dulu di rumah gitu. Dibaca 3 kali, ditelusurin, ini di sini ada kalimat-kalimat yang sulit. Nah, itu namanya benar-benar semangat dalam belajar. Sehingga ketika dibaca di hadapan gurunya, dia mendapatkan nilai yang mumtaz. Nilai sempurna, lancar. Kata gurunya lanjut besok gitu ya. Jadi tidak perlu diulang. Nah ini. Dan hati-hati Quran ini Masya Allah. Kita misalnya nyimakin teman gitu, banyak kelirunya. Dan di hati kita ada perasaan salah mulu sih gitu. Itu kita bisa kena. Tuh. Kita ada perasaan sesuatu ngeremehin teman yang keliru itu. Salah terus gitu aja salah. Dalam hati kita bikin lama nih teman gitu. Durasinya harusnya orang 5 menit, 10 menit selesai, dia sampai 20 menit satu orang karena lama. Timbul di hati kita ya, perasaan ya gampang itu mah. Itu bisa kita yang juga akhirnya malah sama seperti teman-teman itu. Ya, jadi dalam Al-Quran tidak boleh seperti itu. Nah, wa idza hadara ila majlis syekh falam yajidu intizaruhu wa lazim babahu. Jika hadir di majelis guru kita belum hadir, falam yajidahu, maka tunggulah dengan sabar. Kemudian wala yafutu wazifatihi, jangan meninggalkan tugas ya apabila diberikan tugas oleh guru tadi. Baik. Kemudian wa yanbaghi an ya'khudha nafsahu bil ijtihad fi tahsil fi waqtil faragh wan nasat wa quwwatal badan wa nabahatil khatir wa qallatil syaghalat qabla awarid batalah wartafa' manzilah. Ya, seseorang hendaklah dia bersungguh-sungguh menuntut ilmu ketika Allah berikan dia waktu lapang, waktu yang luang, ya, badan sehat, ya, pikiran lagi tenang. Ya. Nah, ini harus dimaksimalkan untuk dia belajar, ya. Murojaah hafalan, ya, kemudian tilawah mandiri, ya, minimal misalnya 1 juz untuk riyadhah, melatih lisannya. Ya.
Karena kalau nanti dia udah sibuk, ya, udah jadi ustazah misalnya, atau dengan ilmunya menjadi pemimpin, nah biasanya itu udah waktu untuk belajarnya udah mulai sedikit. Gitu. Seperti dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tafaqqahu qabla an tasawwadu, ma'nahu ijtihadu fi kamali ahliyatikum wa antum ittiba qabla an tusiru sadah. Tafaqqahu maksudnya sungguh-sungguhlah kamu dalam belajar sebelum kamu menjadi pemimpin, gitu. Sebelum ngajar, misalnya. Jadi udah ngajar, jadwal udah penuh deh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jumat ngajar, ya, pulang misalnya di sekolah gitu, sekolah Islam. Sore pulang, ntar malam privat, ngasih les. Nah, Sabtu ngajar lagi. Ada yang begini, paginya di SD, sorenya TPA. Sorenya LTQ. Tuh. Pulang dari SD jam 3 SDIT ya misalnya ya. Nah, sampai rumah tuh nanti habis asar ngajar lagi sampai maghrib. Ntar malam privat. Jadi udah banyak jadwalnya, udah jadi guru. Nah, sehingga setiap hari seperti itu. Setiap hari seperti itu tidak ada lagi waktu untuk meneruskan talakinya, tidak ada lagi waktu untuk meneruskan hafalannya. Nah, ini yang banyak terjadi yang saya saksikan, gitu. Ya, nah ini makanya ketika kosong waktu belum jadi ustazah, belum ngajar, belum ada amanah, maksimalkan untuk belajar, gitu. Maksimalkan. Karena kalau sudah banyak amanah, ya, tapi bagusnya memang harus ada tetap satu kali dalam satu pekan, ya, waktu kita diisi, ya, kayak ceret ya. Jangan jadi ceret dituang terus tapi nggak pernah diisi, habis gitu. Tapi jadilah ceret yang terus mengalir, mengisi kepada, ya, gelas-gelas kecil, namun ada kalanya dia mesti diisi itu. Dia punya marokas, punya satu marokas, punya markas gitu, punya pangkalan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ngajar, Sabtu dia masuk pangkalan. Kalau orang balap motor itu mobil pit stop, ya, gitu. Jadi mobil balap itu setelah dia berputar selama puluhan kali round, itu dia panas, dia masuk pit stop. Di situ dia ganti ban, ya, berhenti sebentar. Kita gitu, ya, ngajar, jangan ngajar terus nggak pernah masuk pit stopnya. Jadi harus ada pit stopnya, ya, atau rest areanya seperti itu. Supaya ngajarnya juga nggak jemu, ya, nggak jemu. Masih ada penguatan lagi, tambahan amunisi untuk mengajar. Ini waspada bagi yang sudah mengajar, ya, waspada. Waktunya sudah habis untuk mengajar 100%. Tidak ada waktu lagi untuk mulazamah, gitu. Mengajar bagus, ya, bagus mengajar. Ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Tapi jangan sampai ngajarnya dipulin, tidak ada waktu lagi untuk belajar mulazamah. Gitu. Walaupun hafalannya sudah khatam 30 juz, gitu. Ya, tetap harus setoran terus. Ya, untuk memperkuat hafalannya, harus ada motivasinya. Nah, gitu. Jadi belajar bersungguh-sungguh dalam keadaan kosong sebelum dia menjadi seorang pemimpin. Kalau udah jadi pemimpin, kadang-kadang kalau udah jadi ustazah gengsi juga, Bu, duduk. Ya, tuh malu. Saya kan udah ustazah nih, udah ustad. Nah, malu duduk. Nah, apalagi ntar diislah, dibenerin. Nah itu, ya. Hatinya udah beda. Hatinya sudah berbeda, ya enggak?
Kalau ustadz duduknya di depan, kalau di belakang, saya nggak tahu apa saya ustadz. Masa duduknya di belakang, gitu kan? Nah ini, kalau ustazah duduknya di depan, terus dikasih bangku, kok saya duduknya di belakang. Perasaan-perasaannya sudah beda. Gitu. Ini yang sebenarnya harus dihilangin, gitu ya. Makanya Umar bin Khattab itu jika sudah menjadi pemimpin, maka kebanyakan tidak ada waktu lagi untuk menuntut ilmu. Sudah jadi guru, tidak banyak lagi waktu untuk menuntut ilmu tadi. Kemudian wa yang bagian yuhafadhu ala qiraatil mahfuzah wa yang bagi alla yusiru binubuwatin ghairi banubatihi ghairi. Nah, kemudian dalam belajar ada namanya tidak boleh isar. Isar itu mendahulukan orang lain. Ya. Isar, tapi dalam belajar kalau giliran kita jangan nawarin temen, udah kamu duluan deh, nggak boleh ya. Wayang bagi an la yu'assir banubatihi ghairi. Karena isar dalam hal ini, dalam membaca Quran itu, belajar Quran itu adalah ibadah. Dalam masalah ibadah makruh kita mendahulukan orang lain. Beda sama masalah dunia, misalnya mau makan, ngantri makan, yaudah duluin teman itu. Ya, ngantri minum mendahulukan teman. Tapi kalau untuk baca, kita memang udah duluan datangnya daripada teman dan sudah dipersilahkan oleh guru kita, ya kita baca. Jangan dia dulu deh Ustaz, dia dulu deh Ustazah. Jangan. Ini makruh. Ini bukan isar namanya. Gitu. Karena konsepnya dalam ibadah adalah wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal demikian harus berlomba-lomba. Dalam hal ibadah harus berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Udah giliran kita ya kita baca. Gitu ya, jangan basa-basi. Gitu. Kemudian wa mimma yajibu alaihi wa yatakat wasiyati bihi an la yahsada ahadan min faqatahu aw ghairihim fi fadilah rizquhullah razaqahullah karim iyaha. Nah ini jangan hasad sama teman. Gitu. Kenapa hasad sama teman? Sama teman yang memiliki fi fadilah keutamaan. Teman ini lebih fasih bacanya, ya, lebih makhrajnya lebih sempurna, ya, secara sifatnya. Kemudian dia lebih hafalannya lebih banyak, ya, hafalannya lebih kuat. Nah, la hasad la yahsada. Tidak boleh hasad. Kenapa? Karena ini adalah rizki dari Allah yang Allah berikan kepada temannya. Gitu. Kalau kita hasad, marah, berarti kita marah kepada Allah, ya. Tidak boleh. Keistimewaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghilangkan la yu'jabu bi nafsihi. Jangan membanggakan diri dengan bihassalahi, dengan keutamaan yang dia miliki, karena keutamaan itu datangnya dari Allah. Wa innama huwa min fadlillah. Seseorang mendapatkan keutamaan, misalnya dia baca hafalannya kuat, kemudian dia fasih, itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, tidak ya. Nah, kalau kita merasa karena saya pintar, saya hebat, jadinya ujub nanti
Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi semuanya adalah tidak akan tercapai kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Fala yanbaghi an yu'jaba bi syai'in lam yakhtar'ah bal auda'ahu Allah taala fihi. Ya. Semua yang Allah berikan tadi berupa kemuliaan, kefasihan, kekuatan hafalan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan apabila keutamaan seseorang teman kita Allah berikan, ya kita harus ridho. Kita harus ridho. Jangan kenapa dia yang itu. Nah, ini nggak boleh, ya. Karena semuanya keinginan dari Allah, ya. Jangan menyanggah, jangan membenci, ya. Wala yakrahu hikmata aradah Allah Ta'ala. Kita tidak boleh membenci semuanya hikmah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu. Ya udah biasa saja. Teman pinter bukan karena dia pinter dia hebat, Allah berikan dia kemuliaan, Allah berikan dia fadilah, Allah berikan dia karunia. Kita dikasih Allah, alhamdulillah gampang menghafal dan hafalan yang kita hafal kuat. Ya ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita syukurin alhamdulillah. Baik, kita masuk bab kelima fi adab hamalil Quran. Adab para penghafal Al-Quran. Ini yang menghafal, ya. Wa min adabihi an yakuna ala akmal ahwal wa akram wa akrima syama'il. Nah, yang pertama sekali seorang penghafal Al-Quran itu harus menyempurnakan keadaan dirinya. Menyempurnakan keadaan dirinya dan perilakunya. Wa an yarfa nafsahu an kulli manahal Quran anhu ijlal Quran, dan menjauhkan dirinya dari segala yang dilarang oleh Al-Quran sebagai pemuliaannya terhadap Al-Quran, an ijlal Quran. Karena di dalam dirinya ada Al-Quran, di dalam akalnya ada Al-Quran, ada hafalan Quran. Jadi tidak mungkin apabila dia melakukan apa-apa yang dilarang oleh Al-Quran, yang bertentangan dengan Al-Quran, itu sama saja dia dengan merendahkan, menghinakan Al-Quran. Nauzubillahi min dzalik, ya. Nauzubillah. Di dalam Al-Quran misalnya ada ayat dilarang minum khamar gitu. Dia jangan minum khamar. Itu aneh lah namanya. Ya. Jadi seorang penghafal Al-Quran begitu. Perbuatannya tidak menyelisihi Al-Quran. Tindak tanduknya, akhlaknya, perbuatannya, perkataannya, ya, itu tidak menyelisih Al-Quran. Demi menjaga kemuliaan Al-Quran, ya, yang ada pada dirinya. Wa an yakuna masunan andaniil iktisab. Nah ini menjaga dirinya dari pekerjaan yang rendah. Pekerjaan yang rendah misalnya apa? Jadi pengemis gitu misalnya. Ya, minta-minta. Nah, seorang penghafal Quran yang jadi pengemis, boleh jadi pengemis. Atau pekerjaan-pekerjaan yang rendah lainnya, yang merendahkannya. Apalagi misalnya jadi penyanyi dangdut, bisa di radio, di TV. Ada nggak Bu? Ada. Ya, Hafiz Quran jadi artis penyanyi di TV, ikut audisi. Nah ini namanya merendahkan Al-Quran, ya.
Pokoknya menjauhi diri, dia harus jaga muruah dirinya, ya, jaga izzah, jaga ifah dirinya, kemuliaan dirinya. Nggak boleh minta-minta, ya. Keluar rumah harus menutup aurat, ya. Bicaranya juga harus tertata dengan baik, makannya, minumnya, ya. Menghindari tempat-tempat, ya, yang tidak baik gitu. Kemudian syarifun nafsi, jiwa yang mulia, murtafi'an ala jabarati wal jafata min ahli dunya, lebih tinggi daripada seorang penguasa dan ahli dunia dan kasar. Dia jiwanya lebih mulia, lebih tinggi dari penguasa, ya, penguasa dan ahli dunia yang kasar. Gimana ahli dunia yang kasar, teriak-teriak, marah-marah gitu ya. Auzubillah. Mutawadhi'an, dia harus rendah hati, tawadhu lis-sholihin, kepada orang-orang soleh, wa ahlul khair, dan kepada para ahli kebaikan, kepada orang-orang baik, wal masakin, dan orang-orang miskin. Ahli Quran jangan sombong, misalnya nggak mau ditegur, nggak mau gaul sama orang-orang miskin. Nah, ini bukan penghafal Quran namanya kayak gitu, ya. Dia harus tawadhu, baik, ya. Jiwanya harus mulia, ya. Kemudian wa an yakuna mutakhasyian dza sakinatan wa waqar, dia harus khusyuk bawaannya khusyuk. Coba kita menghafal, semakin banyak menghafal, khusyuk itu semakin datang. Coba ya. Mungkin waktu masih beberapa surat, 1 juz, 2 juz, ya, masih biasa aja. Nah, anak-anak kita juga seperti itu. Semakin tambah hafalan, kita lihat akan ada suatu perubahan di dalam jiwa itu tadi, akan membentuk karakter dia. Ya, dia lebih khusyuk, lebih, karena di hatinya dia kebayang merojaah hafalannya itu. Ya. Kemudian sakinah, lebih ada ketenangan dalam jiwanya, wa waqar, dan kewibawaan. Ja'a sebuah hadis, ja'a an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna qala ya ma'syiral qura, wahai para ahlul Quran, irfa ru'usakum, tegakkan kepalamu. Jangan menunduk merendah, wahai para ahlul Quran. Faqad waduhalakum tariq, karena telah jelas bagi kamu tariq, jalan ke surga aja jelas, karena dalil-dalil ada di dalam dirinya. Fastabaqul khairat, maka berlomba-lombalah untuk kebaikan. La takunu iyalan 'alan nas, jangan kamu menggantungkan kehidupan kamu kepada manusia. Karena dia ahlullah, keluarganya Allah, ya, semua hajatnya akan dijamin oleh Allah. Kalau dia butuh sesuatu, ya minta kepada Allah, ya, karena doanya tidak ditolak. Seorang hafiz Quran, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanbaghi li hamilil Qur'an an yu'rafu bi lailihi dzannas naimun, dan para ahlul Quran ini menghidupkan malamnya dengan membaca Al-Quran di saat manusia tertidur. Nah itu, dia qiyamul lail, dia murojaah hafalannya, dia salat tahajud, itu bedanya. Wa binaharihi idzan nas mafturun, dan siangnya dia berpuasa di saat orang lain berbuka.
Wa bihaznihi izan nas yafrahun, dan dia bersedih ketika manusia gembira, genggap, gempita, bersukaria, dia bersedih. Hatinya sedih kepada Allah. Wa bi bakaihi idzan nas yadhakun, dan dia menangis ketika manusia tertawa terpingkal-pingkal. Karena dia melihat di dalam ayat-ayat yang dihafal bagaimana dahsyatnya hari kiamat, bagaimana dahsyatnya akhirat. Jadi dia beda dia. Wa bi sumtihi wa bi somatihi idzan nas yakhuduna. Somata, dan dia diam di saat manusia berbicara, ngobrol, dia diam. Wa bi khusyu'ihi idzan nas yakhtalun, dan dia khusyuk ketika manusia saling berbangga-bangga diri. Ini para penghafal Quran. Jadi saat orang tertidur, dia bangun malam hari, dia sholat, dia baca hafalannya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا, sampai habisnya dia murojaah. Ya, salat malam itu dia mengulang hafalannya. Gitu. Ya. Kemudian para ahlul Quran dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah qala inna man kana qablakum ra'au al-Qur'ana rasail min rabbihim, bahwa orang-orang soleh terdahulu menganggap bahwa Al-Quran itu adalah surat dari Tuhannya, dari Rabb-nya. Fakanu yatadabbarunaha, oleh karenanya dia mentadaburinya, ya, merenungi Al-Quran tadi billaili, pada malam harinya dia merenung, dia mempelajari, kemudian wayanfazunaha finnar, siang harinya dia amalkan ayat-ayat tadi. Ya. Masya Allah, banyak yang mesti kita amalkan. Ya, contoh misalnya wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas, ya. Menahan marah, ya, memaafkan orang lain, kemudian berbuat baik kepada orang lain, ya, itu misalnya wal kaziminal ghaiz. Kita tadaburi, kita amalkan. Wa hamilil Quran, ya, hamala rayatul islami, para penghafal Quran ini adalah pembawa benderanya Islam, pembawa panjinya Islam. La yanbaghi lahu an yalhu ma'a yalhau, maka janganlah dia bermain-main bersama orang yang lalai. Itu. Wala yashu man yashau. Jangan lalai bersama orang yang lalai. Jadi terukur semua. Kalau udah jadi penghafal Quran terukur. Mau duduk nih ngapain nih gitu. Manfaat enggak duduknya? Ya, kalau cuman duduk kongko-kongko doang gitu, buang-buang waktu, ngobrolnya nggak jelas, yang diobrolin apa gitu, masalah dunia misalnya. Ini yang menghafal Quran, ya, lebih baik dia tidak ikutan gitu, baik, karena menghilangkan kekhusyuan dia. Lebih baik dia sendiri murojaah hafalannya, ya. Wala yalghu ma man yalghu, nggak ngobrol sama orang yang ngobrol sia-sia. Ta'ziman li haqqil Quran, sebagai bentuk pengagungan terhadap Al-Quran yang ada di dalam tubuhnya. Masya Allah, ya.
Ini penghafal Quran. Jangan ikut-ikutan ketawa-ketawa, guyon-guyon, ya. Ada kelompok-kelompok apa sih namanya? Ya kayak gitulah ya. Ya, bercanda-bercanda, kepingkal-pingkal lah. Jangan bersama orang-orang yang begitu. Karena kalau dia ikut-ikutan berarti tidak mengagungkan Al-Quran yang ada di dalam dirinya tadi. Ya. Jadi terukur semua. Mau ngapain ya? Kegiatan apa di situ ada apa? Gitu. Kalau di situ ada hal yang sia-sia, ya, hal yang nggak manfaat, nggak ikutan lagi. Itu. Jadi seperti itu. Wa min ahamma ma yu'maru bihi an yahzaru kullil hazar min man ittakhadha al-Qur'an ma'isyah yaktasabu biha. Nah, di antara yang penting adalah para ahlul Quran, para berhati-hati ya agar menghindarkan dirinya dari sumber kehidupan ya pekerjaannya ya. Hati-hati sumber kerjanya ini ada hal-hal syubhat enggak? Ya, dari pekerjaannya ada hal yang mengandung unsur riba atau enggak gitu. Ya, dia mesti perhatikan kerjanya apa ya, benar-benar pekerjaan yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya.